Kalau biasanya mungkin kalau nama dipanggil misalkan apa Majid, present atau hadir gitu ya. Tapi hari ini Miss minta untuk mention sebutkan satu sifat baik dari diri kalian. Oke? Contoh misalkan nih, Afalur Majid jujur gitu. Oke? Paham? Oke? Oke, the first is Afalur Majid. Biar mama yang keras ya suaranya ya. Louder please. Okay, the next is Alif Zaid Ihsan. Gak datang? Izin? Okay. The next is Bimo Purno Kusmo. Ayo Pak. It's up to you. Gak ada yang ngejudge. Siapa? Okay, dari hati. Nice. Okay, the next is Davian Riza Baihaqi. Yes, you? Sabar. The next is Melvin Setiawardana. Okay, Masya Allah. Okay, the next is Muhammad Hafiz Hakim. Rendah hati. Okay, the next is Muhammad Bintang Dirgantara. Kenapa sih sakit? Oh iya. The next is Muhammad Faris Al Faruqi. Di sini juga. Oke. Muiza Indra Muzaffar. Di sini juga. Oke. The next is Rama Herdiansyah Ramadan. Rama. Rama Selati. And then the last one is Zaidan Faiz Abara. Di sini juga. Good job. So, because this is our first meet, right? Ya, karena pertama kali kita bertemu. So, let me introduce myself. My name is Aliza Yurita Jasmine, and you can call me Miss Aliza. Okay. And then, are you ready for today, everyone? Yes. Once more. Are you ready for today, everyone? Yes. Okay. So, sudah ya tadi absen sudah. Sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, I would like to kita akan bermain. Kita akan ice breaking dulu biar pikiran kita, biar otak kita sama-sama nggak ngantuk ya. Oke. And I ask you to stand up, please. Okay, so the ice breaking is kalian harus berhadapan-hadapan dengan teman kalian, your partner. Okay, say hello, say hello. Halo. Okay, ini ice breakingnya adalah kalian yang bagian kanannya Miss Aliza sini itu adalah tangan kalian gini. Yes, and then the left side sini gini. Jadi kalian yang ini jangan taruh gini, yang kayak gini. Oke ya. Nah, ada tiga instruksi yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah mendekat, menjauh, dan tangkap. Oke. Nah, yang bagian sini kalian diem aja, gini, sampai ada instruksi tangkap. Kalau tangkap kalian berarti menghindar. Pokoknya jangan sampai teman kalian yang ada di sini itu menangkap tangan kalian. Oke? Tadi apa aja? Maju. Maju. Mendekat, menjauh, dan tangkap. Kalian dengan selain tiga instruksi tadi dari Miss Aliza, kalian dua-duanya diem aja. Oke? Tadi apa aja? Oke, yuk. Mendekat, menjauh, dan Menangkap. tangkap. Yang bagian sini diem aja, nggak usah gini, nggak usah diem. Oh ya. Oke. Tengah, di tengah semuanya tangannya, let's go. Oke. Itu kurang lagi lah teman. Oke, nice. Nah, kalau misalkan gini ya, contoh, misalnya aja bilang menjauh, yang bagian sini menjauhnya itu mau segini boleh. Dan yang mendekat itu juga sama, misalnya mendekat. Kalian kalau mau
menjauh. Gini, jadi menjauh, mendekat. Ini kalau mendekat lagi mendekat, jauh, jauh. Oke, terserah. Yang di sini kalau diam aja ya. Wah. Oke, kita coba dulu. Oke, fokus. Menjauh, mendekat, tangkap. Sampai anak, itu ya. Kalau dengan tangan itu yang tidak boleh. Oh, saya belum bisa. Boleh. Oke, ulangi ya. Boleh. Yuk. Mendekat, menjauh, tangkap. Oke, jadi yang oke, tak ulang lagi. Satu kali lagi. Oke. Mau ganti ya? Yang itu di sana aja, yang diem gantian aja. Switch. Oh, tadi. Ya, oke. Dengarkan instruksinya. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Siapa yang kena? Oke, semuanya boleh duduk. Thank you very much. So, karena tadi kita udah ice breaking, sekarang back to our material today. Oke, Miss mau tanya, why are you learning English? Ada yang tahu nggak kenapa sih kalian itu harus belajar bahasa Inggris? Kenapa? Banyak yang pakai kenalan. Oke, good. Utamanya itu ya, kalau kalian keluar negeri mungkin kalian bisa ngobrol. Ada lagi? Sudah? Cuma itu doang. Bisa juga kalau belajar bahasa Inggris tuh aku bisa main games nih, bisa communication dengan orang-orang di games ya kan? Oke, good. Nah itu adalah tujuan kita hari ini. So today we will learn about asking and giving intentions on purpose. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar asking and giving intentions on purpose? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan intentions of purpose dengan benar. Kemudian menganalisis mengenai asking and giving intentions of purpose dengan tepat, and then membuat kalimat sederhana yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat dan mandiri. And then the last one is mampu merepresentasikan hasil pekerjaannya dengan tepat. Oke. Look at those pictures. Ada dua gambar di sini. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Yang gambar sendiri kelihatan? Kelihatan ya. Oke. So, Miss minta untuk kalian menganalisis, mengidentifikasi kalian itu melihatnya apa di sini. Ada apa aja sih? I'll give you 1 minute. Di gambar pertama gimana? Di gambar kedua gimana? Kita lihat. Oke? Sudah ada yang bisa? Raise your hand. I will give you rewards. Ada apa? Coba gambar pertama. Ini 2 orang dari kalian menjawab 1 orang 1. Ayo, siapa? Atau aku tunjuk? Miss tunjuk? Gimana? Tunjuk ya? Oke. Muiza tadi masuk apa enggak? Enggak. Bintang Dirgantara masuk apa enggak? Enggak. Melvin masuk atau enggak? Oke, kamu gambar pertama. Kamu lihat apa di gambar pertama? Apa di mana? Good. Berada di pantai Enden. Apalagi ada siapa aja di situ?
Great. Great answer. Ada lagi yang mau jawab? Mungkin di gambar satu udah cukup? Udah? Oke. And then the next picture, siapa yang mau sekarang? Enggak. Kamu lihat apa di gambar itu? Keluarga. Great. Ada keluarga, ada ayah, ibu dan satu anak. Terus latar belakangnya gimana ini? Kayak di gunung. Bukan kayak anaknya. Oke ya. Oke. So benar yang dikatakan dua teman kalian tadi. So what's your name? Sorry. Riza. Oke. Jadi dua gambar ini itu gambar pertamanya apa? Latarnya di pantai. Ada family, there's a family, ada ini belum disebutkan. Mereka bawa apa? Mereka bawa ini tas, bawa ini koper, ada lagi apa? Bawa ini yang dipegang aja apa? Ban. Oke ya. Kemudian yang gambar kedua ini tadi juga ada family, ada juga anak satu, ada ayah ibu kemudian. Tapi kita belum tahu nih tujuan dari dua gambar ini. Apakah memang benar dia itu di gambar pertama? Apakah memang mereka itu benar-benar ke pantai atau mereka itu benar-benar sekedar cuma mancing atau liburan di situ atau apa kita belum tahu ya. Dan yang gambar kedua kita juga belum tahu tujuan mereka ada di gunung itu apa. Akhirnya kita hari ini belajar tentang asking and giving intention on purpose. Okay, so have you ever heard about asking and giving intention on purpose, everyone? Udah pernah mendengar belum sih asking and giving intentions on purpose? Belum ya? Oke, so hari ini kita belajar asking and giving intentions on purpose. Oke, what is asking intention on purpose? So, asking intentions on purpose adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan dari seseorang ya dalam melakukan sesuatu. Once more, adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan maksud atau tujuan seseorang dalam melakukan suatu hal ya. Jadi kita harus tahu tujuan orang itu kayak dua gambar yang tadi loh. Ini dari pengertian ini ada yang ditanyakan sebelumnya? Udah? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Kita next slide. So, jadi in English, dalam bahasa Inggris, to make asking intentions or purpose itu, especially in asking intentions itu kita butuh rumus. Nah, rumusnya itu apa ini? Ada what for, bla bla bla, dan what bla 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 for. Artinya sama, artinya adalah untuk apa. Nah, Miss, kalau misalkan ini kok ada di depan, ada di belakang sini for-nya gitu. Itu nggak apa-apa kalian digunain dua-duanya sama aja artinya. What for di depan atau what bla bla for di belakang. Oke ya, rumusnya ini what for bla bla bla, and what bla 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 for. Oke. Kelihatan ya? Itu ada, coba analisis dulu. Coba ini ada gambar apa? Apa sama? Great. Ngapain? Ngapain tuh? Yang paling mencolok di sini apa? Mereka memakai apa? Helm. Great. Mereka memakai helm. So, in English, bahasa Inggrisnya apa berarti mereka memakai helm? Apa? They wear helmets. Oke. Mereka memakai helm. Nah, karena hari ini kita belajar asking and giving intentions on purpose, jadi kita dari kalimat ini they wear helmets kita ubah dulu ke kalimat tanya, ya. Karena kalimat they wear helmets ini menggunakan atau kalimat ini itu adalah simple present tense, ya. Simple present tense. Kita pakainya apa? Ada yang tahu do atau does? Ada yang tahu? Do atau does? Kalau pakai do, kenapa alasannya? Dan pakai does, kenapa alasannya? Ayo, bisa? Kira-kira aja deh, do atau does? Kalimat ini menggunakan do. Kenapa ini kok do? Karena kalian kalau ada soal ini lihat kalimatnya simple present tense, subjeknya itu adalah they. Kalau I, you, they, we, pakainya apa? Do. Ulangi. Kalau I, you, they,
kalimat ini, terus kita harus ubah dulu ke kalimat tanya. Jadi do they wear helmets? Nggak ada yang ditambah atau nggak ada yang dikurang dari kalimat itu ya. And then kita harus setelah udah ada kalimat tanya, kita harus masukkan rumus tadi what for, and then what blah 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 for. Jadi gimana? Jadi seperti ini. What for do they wear helmets? Gak ada pengurangan atau penambahan. What for do they wear helmets? Coba kalian lihat dulu. Oke ya. Kemudian atau what do they wear helmets for? Jadi tadi Miss bilang kalau pakai what for di depan atau what for di belakang itu artinya sama. Artinya sama. Oke. Untuk apa mereka memakai apa? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada asking intentions, ya. Ini selesai asking intentions. Kemudian kita lanjut ke giving purpose. Jadi kita harus menyatakan, menyatakan. Oke, dan di bahasa Inggris untuk menyatakan purpose itu ada 3 kata kunci. Oke, look at my PowerPoint. Ada kita harus menggunakan conjunction atau apa itu conjunction? Kata atau hubung. Ada 3. Yang pertama ada to. To itu apa? Untuk atau supaya. Kemudian ada juga yang kedua in order to. Artinya apa? Supaya atau agar. And then the last one is so. Sehingga atau di sini ada 3 kata kunci yang harus kalian tahu ya, kata kunci penting ini untuk pelajaran kali ini. Oke. Nah, tadi kan udah ya kita kan udah tadi menentukan kalimat present simple presentnya. Kemudian kita sudah mencari asking intentionnya, kalimat tanya. Nah, tadi 3 kata kunci tadi to, in order to, and so that kita masukkan ke sini. Sekarang menyatakan intentions or purpose. Ya, jadi intinya itu adalah jawaban dari ini. Lihat ini. Nah, oke, lihat ya. What for ini? Ini kan pertanyaan asking and intentionsnya. Untuk apa sih mereka memakai helm? Untuk apa mereka memakai helm? Jawabannya ada di sini. They wear helmets to security. Ini ada to di sini, ada in order to di sini, ada so that di sini. So jawaban yang pertama, untuk apa sih mereka itu memakai helm? Jawabannya they wear helmets to security. Apa artinya? Ada yang bisa? Mereka memakai untuk good. And then the next is they wear helmets in order to protect their heads. Apa artinya? Mereka menggunakan helm Agar melindungi. And then the last one is they wear helmets so that their heads are safe. Apa artinya? Apa artinya? mereka menggunakan helm Sehingga their heads are safe. Good. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Oke ya. Ini Kak Liza ada 3 gambar di jokes every morning she drinks water every day. Ini nomor 1, yang kedua, dan the last one is they study hard every day. Ada 3 gambar yang harus kalian analyze, harus kalian analisis. Dan ini adalah tugas kalian di sini. Dia termasuk kertasnya dari ini. So I will give you LKPD. Kalian jawabnya di sini. Write your name, your number, and your class. Oke, ayo, let's go. I will give you 10 minutes, 10 menit untuk mengajar ini. Ya, kayak tadi harus ini kan ini sudah bahasa Inggrisnya. Kalian change to kalimat tanya dulu pakai does atau do. Kemudian kalian masukkan ke what for, and then the last one kalian harus menjawabnya giving purpose-nya pakai apa tadi? to To. Kemudian
In order to dan so that. To itu untuk, kemudian in order to itu adalah ini supaya atau agar, dan yang terakhir sehingga terjadi. Sehingga terjadi. Cuma tambahin pertanyaan kayak ada sifatnya. Habis itu kamu masukin ke word for rumusnya tadi. Word for. Habis itu dia menjawab to, dan so. Alasannya bebas. Kenapa sih dia harus lari setiap pagi? Kalau sudah ada yang mengerjakan, boleh kalian maju ke depan. I will give you rewards. Butuh 3 siswa ya. Siswa untuk mengerjakan 3. Okay, the time is up. So, I will 3. Miss Inta 3 dari kalian yang maju ke depan nomor 1, 2, dan 3. Siapa yuk? I will give you reward. Ditulis atau Ditulis di sini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. And then after this, number 3. Dan number 3, siapa yang mau? Okay. Oke, kita cek bersama-sama. Nomor 1 itu gambarnya dia laki-laki sedang lari pagi ya setiap hari. Nah, kalau kita tadi kita pas kita buat pertanyaan dulu, dia pakainya do atau does? Great, karena pakainya does. Kemudian berarti gimana? Does he jogs every morning? Kemudian kalau sudah dapat does, pertanyaannya does he jogs every morning, kita masukkan ke rumus apa tadi? What for ya? What for apa? What for does he jogs every morning? Great. Kemudian yang for-nya di belakang berarti what does he jogs every morning? For, okay. Every morning for, okay. And then kita masukkan ke apa tadi? Apa? Giving purpose ya. Oke, jawabannya he jogs every day to keep his body fit. Dia jogging setiap pagi itu untuk apa? Untuk menjaga badannya agar tetap sehat atau tetap bugar. Oke, kemudian yang kedua ada he jogs every morning in order to increase his stamina. Dia setiap pagi itu lari itu untuk meningkatkan stamina. And then yang ketiga, he jogs every morning so that he can participate in a marathon. Jadi dia itu berlari setiap pagi sehingga apa? Dia itu bisa ikut marathon. Okay, great. And then siapa tadi namanya? Kakak. Siapa? Kakak. Oke. Terus nomor 2. She drinks water every day. Ya, pakainya apa ini? Pakainya apa? Pakainya do atau does? Does. Oke. Does. Kemudian berarti does she drinks water
every day. Itu pertanyaannya. Kemudian kita ubah, kita masukkan rumus what for. Jadi what for does she drinks water every day. And then kita masukkan lagi ke what yang pakai di belakang. Jadi what does she drinks water every day for? Oke, jawabannya she drinks water every day to stay hydrated. Dia itu minum setiap hari air putih itu biar terhidrasi. Oke, kemudian jawaban yang kedua ada she drinks water every day in order to keep her skin healthy. Dia minum air putih setiap hari itu agar kulitnya itu tetap sehat gitu ya. Kemudian the last one is she drinks water every day so that she looks fresh. Jadi dia setiap hari minum air putih itu biar kulitnya itu terlihat fresh juga. Oke, great. What is your name tadi? Siapa nama kedua tadi? Oke, and then yang terakhir they study hard every day. Berarti katanya juga jelas. Oke, do they study hard every day? Kita masukkan ke rumus what for. Jadi what for do they Study hard every day? Kemudian tadi yang for di belakang jadi what do they study hard every day for? Oke, jawabannya adalah they study hard every day to pass the exam. Mereka itu belajar setiap hari, belajar keras setiap hari itu untuk lulus apa exam? Ujian. And then the second is they study hard every day in order to make their parents proud. Mereka itu belajar keras setiap hari apa agar mereka itu apa membanggakan and then the last one is they study hard every day so that they will not fail the final test. Mereka itu belajar dengan keras setiap hari sehingga mereka itu tidak gagal, mereka itu lulus ujian. Oke, yang tiga tadi namanya siapa? Hafid Hakim. Oke, I will give you some figures untuk kalian. I will give you figures. And then thank you. Okay, give applause. The next is kita akan bermain word wall. Kita akan bermain games word wall. Karena ada problem ya. Di sini harus kalian kerjakan. Satu orang satu ya. Sekarang satu. Terus nanti kalau salah gimana mister? Ya, oke. Let's start from you. Siti and Nina goes jogging every day. Blah blah blah. Keep fit. Kamu yang mana? In order to so that so on. Salah. Oke, it's okay. Oke. Oke. Lanjut. Benny finished his homework before dinner. Blah blah blah. He could watch his favorite TV program. Benny itu telah selesai PR-nya sebelum mengelola bla bla bla. Dia bisa menonton program TV favorit. Yang mana kamu? To that so that atau important. Oke, jawabannya ini tuh ada so that ya. Sehingga dia itu nanti bisa nonton program favoritnya. Oke, lanjut. Wait a minute. Okay, yeah. Let's write the address, blah blah blah. We wouldn't get lost. Tulis alamatnya, jadi we wouldn't get lost. Kita itu, kita gak tersesat. Ya salah. Jawabannya ini adalah so that sehingga kita tidak tersesat. Okay, next you. I painted the walls white. Aku telah mengecat tembok warna putih, tidak make the room brighter, membuat ruangan itu tampak lebih bersinar. Jawabannya Pak. So that, to that atau in order. Okay, nice. Two. Yo, you.
We have to clean our bathtub regularly. Blah blah blah. Mosquitoes do not lay their eggs there. Okay, great job. We should not eat too much instant food. We will not get serious disease. Kita itu harus makan makanan ya, kita itu tidak boleh makan makanan yang instan-instan. Ya, kita akan mendapatkan penyakit. Okay, great job. Okay, give applause. Okay, everyone, are you enjoying with the learning process today? Yes. Okay, do you think that our lecture is easy? Yes. Yes. So, kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss minta untuk ada salah satu yang review materi yang pernah kita pelajari. Siapa? Raise your hand. Okay, you. Kita hari ini belajar apa sih? Ini kita belajar tentang asking and giving. Louder please. Hari ini kita belajar tentang asking and giving intention of words, yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan seseorang dengan melakukan satu hal. Okay, great. Jadi kita hari ini mau belajar tentang asking and giving intention. Jangan lupa kalau kalian membuat kalimat itu harus apa tadi? Lihat subjeknya. Do they, habis itu masukkan what for, bla bla bla, dan what bla bla for. Habis itu tiga kunci conjunction. Okay, everyone. Sebelum kalian pulang, Miss ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang harus kalian kerjakan di rumah, the future planner. Ya, okay, I will share to you. Oke, Miss, gimana sih Miss mengerjakannya? Look at the instruction. Lihat ini instruksinya. Imagine you have a month after the vacation. Write down 5 things you would do and explain your purpose or intention for doing them. Use the expression 3 conjunction tadi. Ada to, in order to, and so that. Jadi bayangin kalian itu punya 1 bulan free time di rumah, kalian mau ngapain? Masak. Nah, tapi tujuannya apa? Gitu ya, yang udah kita pelajarin hari ini tadi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Dan Ada? Oh yes, you. di DPD yang kita saat itu. Louder please. Di DPD yang kita saat itu kan ada 3 saat dan 5 sedangkan yang tidak ikut 5 setelah tadi. Oke. Oke. Oh, yang 3 soal tadi ya? He jogs every morning gitu. Oke. So, he jogs every morning. Kenapa sih kok ada S sedangkan yang they study itu studinya nggak ada S? Karena ini adalah simple present tense. Simple present tense itu apa? Subjek, kemudian kata kerja dan diikuti S atau IS. Tapi it depends on, tergantung subjeknya. Apakah dia itu do, they, we, atau she, he, it. Oke? Oke ya? Thank you. So, sudah tadi. Thank you so much for joining my class today, everyone. I'm sorry if I have a mistake. Jangan lupa untuk PR-nya, tugasnya yang di rumah dikerjakan ya. We will, kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya yang masih membahas tentang ini tadi. Oke ya? Oke, thank you so much. Let's close by saying alhamdulillah together. Alhamdulillah.